Gue bilang, gue izinin lah, tapi jangan macem-macem. Bentar, ini kondisi lu belum pacaran kan tapi? Belum. Oh dia udah izin ke lu aja? Nggak tahu gue. Udah kayak orang pacaran Itu. aja. Hey, selamat datang di channel POK bersama gue Korizeto Hapki di segmen Love Talk. Let's go. Oke, kalau gitu di segmen kali ini kita bakal ngomongin percintaan Mas Gilang nih di sini. Lu itu anak kuliahan atau apa sebenarnya? Enggak, gue nggak kuliah, gue kerja. Lu kerja? Nggak kuliah berarti ya? Kuliah. Oh, kerja apa kalau boleh tahu? Gue di perusahaan startup. Startup ya? Iya, data entry. Data entry? Iya. Di bidang apa itu? Swasta. Swasta, Iya. oke. Nah, terus kita akan membicarakan percintaan masa kapan? SMA atau kerja baru-baru ini? Kalau percintaan sih awal-awal lulus. Awal lulus Sekolah. SMA? Iya, SMA. Oh, oke. Kalau gitu kayak gimana tuh awalnya tuh? Pertama kali gue kenal dia tuh di sebuah aplikasi. Aplikasi? Iya. Oke. Namanya apa? Telegram. 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 Oke. Sesuatu yang baru tuh. Iya, gue ketemu dia di grup chat. Grup chat temen apa Grup chat Telegram random orang dari mana aja gitu. Oh, Iya. oke. Baru tahu tuh Terus gue gue ketemu sama si cewek ini. Inisialnya T. Oh, nggak mau disebutin Mbak namanya T. ya? Iya, Oke. Mbak T. Gue kenal sama dia tuh orang Bogor. Orang Bogor, sedangkan lu orang? Jakarta. Jakarta, oke. Iya, dia orang Bogor, dia orang merantau di Bogor. Oh, merantau. Iya, merantau. Aslinya dia di Jawa Timur. Jawa Timur. Ada deh satu kota di Jawa Timur pokoknya. Jawa Timur, oh, lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Tapi di Bogor dia tinggal sama tantenya. Oh, oke, sip. Iya. Pertama kali gue ngedate sama dia tuh, waktu itu gue nganterin kerja dia tuh di awal-awal kerjanya di Kuningan. Kuningan? Iya. Lumayan juga ya Bogor ke Kuningan. Iya, dia pulang pergi naik kereta gitu. Iya. Ngap dah tuh dia. Dia pulang pergi naik kereta, ya gue kan sebagai cowok kan ngeliat cewek udah kerja mandiri pulang pergi lagi, gimana nggak salut sih? Iya sih. Iya nggak. Terus dia juga gue sebut cewek karir. Cewek karir? Iya, dia sambil kuliah ngambil ilkom. Weh, gila ilkom sambil S1? S1 sambil kerja gitu. Susah dong. Kelas karyawan lah gitu ya. Oh, kelas karyawan ya berarti ya, malam berarti ya. Dia kerja apa? Dia kalau nggak salah call center. Oh, call center lagi? Iya, call center. Stres tuh dia. Iya. Dapat komplainan mulu. Setelah gue pertama kali ketemu dia, baru kali ini gue nemu cewek tuh mandiri itu. Oh, baru pertama kali ya? Baru pertama kalinya tuh gue ketemu. Dan gue pertama kali jalan sama dia tuh sumpah baik banget sih orangnya. Itu kan lu pada ketemuan di grup Telegram. Iya. Itu saling chatan private atau? Enggak, gue langsung kayak nanya kayak asal kota mana sih gitu, kayak kenalan gitu. Oh, di grup random ini? Iya, di grup random. Kayak gue scroll, siapa nih Mbak T? Oh, Mbak T. Nah, terus kan sebagai cowok, ya gimana ya ngeliat dia gitu ya. Lihat foto profilnya gitu. Foto profilnya cantik ya? Normal lah cowok gitu, foto profilnya. Terus gue kenalan nih sama dia. Terus berbincang-bincang, ternyata dia kerja di Jakarta. Gue kaget tuh di situ. Padahal tinggal di Bogor. Iya, tinggal di Bogor. Oh, bisa kerja di Jakarta jauh banget. Makanya. Mungkin dengan keuangan Jakarta, UMR mungkin lebih gede kali atau gimana? Masa sih? UMR Jakarta. Gajinya. Ya paling segitulah. Ya, segitulah pokoknya. Terus gue ketemu sama dia, pertama kalinya gue jalan sama dia tuh waktu itu ngopi di daerah Tebet. Oh, Tebet, tahu, gue tahu. Itu coffee shop gitu. Dia tuh kayak tempat kayak lepas luar gitulah di pinggiran Tebet gitu. Pinggiran Tebet kayak buat tempat nunggu di Tebet. Oh, tempat nunggu ya? Iya, tempat nunggu di Tebet. Nggak tempat restoran gitu-gitu? Enggak. Oke, minimalis berarti. Minimalis. Oke, sip. Setelah gue udah ngedate sama dia, gue kenalan kayak lo orang mana gini-gini. Aslinya kan gue orang Jawa, dia juga orang Jawa juga. Ya, bedanya di timur, gue tengah. Oh iya. Ya, terus gue berbincang-bincang sama dia. Lepas itu baru pertama kalinya gue ketemu dia, gue anterin ke Bogor. Laki. Effort dong. Effort. Gue kenal orang ada juga yang effort kayak gitu. Terus gue ketemu sama dia, udah gue anterin ke Bogor. Terus gue masih WhatsAppan nih. Terus WhatsAppan terus-terusan. Dari Telegram pindah ke WhatsApp? Iya, itu pindah ke WhatsApp langsung. Ini di WhatsAppnya grup atau private pribadi enggak, langsung gitu? Pribadi. Wih. Iya, langsung pribadi. Cepet ya lo? Mungkin rezeki anak soleh kali ya. Oh, anak soleh ya Anda rezeki ya? anak soleh mungkin. Okay. Terus gue udah gue anterin ke Bogor. Mungkin gue gak tahu ya pikiran dia kayak gimana. Oh, ini cowok berani-beraninya kayak bisa nganterin gue ke Bogor gitu. Oh iya sih. Random banget dong, baru kenal lagi. Naik motor, malam gitu posisi pulang kerja. Jam? Mungkin jam 9-an. Berani juga ya lo?
Ya bismillah tawakal tuh aja sih. Iya Bogor soalnya kan. Oke. Ya udah setelah gue udah deket-deket sama dia tuh kurang lebih ada 4 bulanan. 4 bulan? 4 bulan. Itu masuk cepet loh itu. Itu masih pendekatan. Gue belum berani kayak nyatain buat cintanya ke dia. Oke. Ya tapi dia udah berani. Dia udah berani? Iya. Gue udah suka sama lo, gue bingung dong. Lu suka sama gue itu dari mananya? Lu tahu tanda-tanda itu dari? Dia bilang. Oh dia ngomong? Iya. Dia suka sama lu ngomong kayak gitu? Iya. Oke. Gue nanya dong, suka lu dari mana? Posisi kan gue baru lulus ya. Gue belum kerja. Terus gue belum kuliah atau kayak gimana tuh. Itu baru kayak coba lamar-lamar dulu kan. Oh ya masih masa percobaan. Iya. Setelah gue udah berbincang-bincang tuh sama dia tuh di WhatsApp tuh ya. Terus dia bilang sama gue suka sama lu dari kesederhanaan lu. Anjay, kesederhanaan ya. Iya. Gue pernah waktu itu kayak bercanda sama dia, ada satu kopi yang di daerah Jakarta Timur tuh. Satu kopi, coffee shop gitu? Mini lah. Oh Bisa mini. dibilang coffee shop tapi kayak agak warkop gitu. Oh iya. Segitulah ya. Dia ngomong, gue kayak bercanda, kok nih harga kopi ini lebih murah ya daripada di Tebet. Oh Gue gitu bercandanya ya? gitu. Terus dia ketawa-tawa kayak bilang, ini gue ganti. Hah? Ini gue ganti nih uangnya gitu. Kan gue sebagai cowok kayak, kok lu ngapain ganti gitu. Kan gue bercanda awalnya. Jangan bilang lu terima lagi? Enggak. Oh enggak ya? Kirain gitu kan ya, diganti nih gue ganti nih. Oke sip. Setelah gue udah bercanda-bercanda sama dia, nah itu fase udah makin lama tuh udah makin deket banget. Ini dari 4 bulan itu apa? Dari 4 bulan itu. Dari udah lepas dari 4 bulan tuh gue makin lama makin deket banget. Oh oke. Makin lama makin deket. Nah si cewek ini tuh ternyata tuh anaknya strict parents banget. Oh strict parents ya dia? Orang tuanya dia ada di Jawa. Iya si Jawa Timur itu? Iya. Dan dia tinggal di Bogor sama tantenya. Boleh nyebutin nama kotanya nggak di Jawa Timur itu? Tulungagung. Oh Tulungagung ya? Iya. Serem juga ya? Dia di Tulungagung, dia tinggal sama tantenya di Bogor. Sedangkan tantenya ini strict juga apa enggak? Dia tantenya itu kalau nggak salah HR di perusahaan itu deh, kalau nggak salah. HR? Iya. Keren juga. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Anda ini gimana sih? Carinya yang pasti dong. Terus setelah gue udah 4 bulan lepas tuh, buat pendekatan lagi tuh, nah gue nggak berani kayak nyatain cinta gue ke dia gitu tuh. Belum berani banget. Itu karena lu malu-malu atau emang karena lu tahu orang tuanya tuh strict gitu? Kalau gue bisa ngedeskripsiin si cewek ini sama gue, kayak gue harus sadar diri sih. Gue udah langsung gitu, gue belum berani nyoba maju, tapi udah harus sadar diri. Sadar diri ya? Emang tuh cewek tuh tinggi atau cantik banget gitu? Tingginya kalau nggak salah 155 lah. Oh setinggi gue dong? 155an. Cantik banget malah. Putih banget. Kerudungan? Enggak. Oh dia enggak. lepas. Oke, tapi Islam ya? Islam. Oke. Terus gue pertama kali lihat dia tuh kayak, ini kayak tiktokers. Oh kayak selebgram gitu ya? Kayak gitu. Tapi pas gue tanya sama dia nggak main. Nggak main TikTok? Nggak main. Oh mandiri sekali Awal-awal sama gue itu. Nggak Mhm. main TikTok. Setelah gue pengen bilang sama dia, coba deh kali-kali main TikTok. Lumayan buat penghasilan tambahan. Daripada pulang pergi kan lumayan ya ongkos. Iya lumayan. Iya kan? Terus kayak lu juga cantik nih. Buat narik viewers. narik Kan gitu viewers TikTok ya. Di TikTok emang ada AdSense ya? Baru tahu gue. Setelah udah gue suruh, dia ternyata main TikTok. Oh ada? Ada, dia main TikTok, iseng-iseng posting, terus ada kayak jualin produk mungkin affiliate kayak gitu ya. Oh ya tahu gue. Ya, terus Emang ada penghasilan TikTok tuh dari situ tuh. Terus ada beberapa mungkin endorse dari baju-baju kayak gitu. Oh enak dong ya? Ya mungkin rezeki dia kali ya. Iya ya? Iya rezeki dia. Terus setelah dia main TikTok, lama-lama tuh followers dia kalau nggak salah tuh sekitar 121.000. Hah? 121? Iya itu nggak ada jangka 1 tahun. Baru-baru dia? Baru-baru. Udah segitu? Udah itu tahun 2021 ya. Cantik banget tuh kayaknya. Mungkin gimana ya, semua orang bilang cantik pasti sih. Ya segitu followersnya. Followersnya. Setelah gue ada pendekatan sama dia, waktu itu pas gue mau nganterin ke Bogor tuh pakai helm bokap gue. Helmnya apa? Ya kayak YT biasa gitu, warna hitam. Warna hitam yang Honda gini. Nah, kayak YT. Hafes. Nah setelah gue bilang sama dia, kenapa nggak beli helm aja? Ini punya bokap soalnya. Soalnya kan gue kalau nganter dia tuh harus pakai helm dong. Iyalah, jemput dia gitu kan dari keamanan. Jakarta ke Bogor. Kayak gitu. Gile Nah aja. terus dia beli helm kan di TikTok Shop gitu. Setelah dia beli helm, dia ketahuan sama tantenya. Ketahuan apa? Pacaran? Kan belum pacaran ya ini? Itu dia ketahuan sama tantenya bilang, kenapa beli helm? Kenal cowok ya di Jakarta. Oh. Gitu dia. Dia kenal cowok di Jakarta gitu. Tantenya ini juga ya, pintar juga ya tantenya.
Mungkin kali ya, bisa ngebaca gitu. Iya, wah ini ada keponakan gue beli helm nih, wah punya cowok nih. Setelah udah dia beli helm, dia ketahuan sama orang tuanya dong. Iya juga sih, tante pasti ngomongin ke orang Orang tua. tuanya. Nah, nggak tahu kenapa orang tuanya bilang si cewek ini nih, si anaknya, jangan deketin dia. Itu kenapa? Nanti takutnya kamu dimanfaatin. Dimanfaatin ya? Iya. Muka lu kayaknya nggak polos-polos banget kayaknya. Mungkin si cewek ini cerita ke orang tuanya. Oh cerita. Iya, kayak asal-usul gue tuh gimana, gue baru lulus belum kerja atau gimana gitu kan awal-awal. Nah, jadi si orang tuanya ngedeskripsiin gue itu ya kayak gitu, sebelah mata gitu. Padahal gue belum ketemu sama dia, orang tuanya. Oh iya kan jauh. Jauh, iya kan. Belum ketemu tapi dia udah ngedeskripsiin gue kayak gitu. Terus dari situ, dan anehnya kan, gue bisa tahu nih cerita ini. Dan anehnya si cewek ngomong lagi ke gue. Ngomong lagi maksudnya? Kayak kasih tahu. Iya, ngasih tahu ke gue, dia bilang, ibu nggak suka kalau aku deket sama kamu. Gue sakit gue 2 kali dong. Sakitnya banget tuh. Maksud gue kalau lu udah bilang dari orang tua lu kayak gitu, nggak usah bilang ke gue dong. Gak usah dong. Berarti itu cewek juga sebenarnya suka sama lu. Mungkin, tapi karena hambatan ya gue orang tua ya. Orang tua, gue belum kerja juga kan. Setelah udah lama-lama, itu gue cuek lah masalah itu. Gue pasti bisa kerja lah, baru lulus-lulus ini kan, banyak part-time lah, kayak paket-paket gitu ya kan. Setelah gue udah sama dia udah mungkin udah hampir 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan atau 6 dah. Atau 6 bulan, makin kesini, kok selera nih cewek kok makin beda. Seleranya maksudnya yang tadi jam minimalis gitu jadi beda banget, branded gitu. Mungkin gara-gara TikTok atau gimana gue gak ngerti ya. Kan Anda yang ngasih tahu TikTok ya. Iya sih, tapi gimana ya gue ngejelasinnya ya. Jadi tuh si cewek ini, dia pertama kalinya di Jakarta mungkin bergaul sama anak Jakarta ya gitu. Anak Jaksel apalagi tuh. Itu. Teman-temannya. Dia pernah izin waktu itu sama gue pengen party di apartemen gue. Apartemen gue apa apartemen temennya? Temen gue gitu kata dia. Oke. Itu waktu itu H-4 bulan dia udah izin. Lama banget dong. Lama sih. Terus gue bilang, gue izinin lah, tapi jangan macem-macem. Bentar, ini kondisi lu belum pacaran kan? Tapi belum. Kok dia udah izin ke lu aja? Nggak tahu gue. Udah kayak orang pacaran aja. Itu random banget kan. Iya. Padahal dia belum ada ikatan lah kalau belum gue nembak dia gitu kan. Iya kan belum ada ikatan. Nah, setelah dia izin kayak gitu, gue izinin dong. Gak apa-apa, yang penting jangan macem-macem. Nah, di sini gue udah garis bawahi si cewek. Oh, lu juga tanggepin ya? Iya. Gue garis bawahi nih cewek, jangan minum-minum. Oke. Gue ngerti pergaulan Jakarta, walaupun gue tinggal di Jakarta, tapi gue gak ikutin pergaulannya dia. Nggak ikutin ya? Iya. Yang bener lu? Bener lah, pasti lah. Gue gak kayak ngedrong-drong gitu lah, gak ngerti lah, ya kan. Siap. Pas dia udah izin sama gue, oke nih, masih aman nih. Masih aman. Tuh gue bisa ketemu seminggu mungkin sekali. Oh masih oke itu? Masih oke kan? Masih oke, seminggu sekali. Sebelumnya nggak seminggu sekali. Seminggu 2 sampai 3 kali. Loh, lebih banyak dong. Lebih banyak loh, kan awal-awal gue masih pendekatan banget tuh. PDKT, ya. Terus sebelumnya lagi, dia tuh pernah bilang sama gue, aku punya mantan. Berapa? Nggak tahu gue mantannya kayak orang Jawa atau orang Jakarta, gue nggak ngerti. Dan dia masih hubungan sama mantannya. Punya mantan, tapi masih hubungan chat kali ya? Mungkin hubungan chat. Tapi kalau di balik layar gue nggak tahu dia jalan atau gimana, gue nggak ngerti. Gue nggak tahu itu ya. Soalnya kan gue satu sudut pandang obrolan dari dia doang, kan belum ada pembuktian kan. Iya sih, benar juga sih. Setelah udah gue jalanin, itu gue udah mikir dari situ, kayak gue nggak bakal berlanjut nih sama cewek. Udah, ini pas kondisi lu tahu dari orang tuanya apa belum? Itu udah. Lu tahu orang tuanya kan yang awalnya udah nggak direstuin tuh, gue masih cuek, masih jalanin aja, ini bisa sekali lagi. Masih bisa effort nih nah lah ya. Iya, gue nyoba sekali lagi gitu kan. Setelah udah 6 bulan, udah mau ke 7, gue udah dapet kerja tuh kalau nggak salah. Wih. Udah dapet kerja. Itu gue jarak kerja tuh ke kelas karyawan tuh gue lama. Soalnya part time gue lebih lama. Lebih lama? Lama banget part time gue. Part time lu berarti berapa itu ya? Bisa setengah tahunan lah. Oh iya, setengah tahunan ya? Iya. Part time gue lama banget. Nah terus itu kerja pertama lu apa sampai sekarang? Sama satu perusahaan. Terus gue naik ke karyawan. Terus di akhir 2022 gue kena PHK gitu. Oh, kena PHK. Beda perusahaan lagi gitu. Jadi. Oh, oke. Setelah udah gue kayak udah mikir nggak sama dia lagi nih ya, dia makin kesini tuh makin ngerosting gue. Roasting kayak ngatain lo atau pakaian gue? Oh, kenapa sama pakaian lo? Dia bilang kayak outfit lu berantakan banget. Oh, berantakan ya? Iya, dia bilang kayak gitu. Kayak dia tuh ngatur gue tuh kayak, coba deh kamu pakai sepatu putih.
kayak cocok banget. Dia tuh anaknya kayak casual gitu deh. Kayak persuasif gitu ya. Iya, kayaknya tampilan tuh nomor 1 buat dia. Di situ gue kayak mikir, kok lu ngapa ngerosting outfit gue? Kayak kita awal kenal tuh nggak kayak gini. Nah itu baru gue pengen nanya tuh soal Nah, itu. Awalnya nggak gitu kan? awalnya nggak. Heeh. Terus lama-lama dia ngerosting dari pakaian gue dulu. Terus kedua kayak dia, kamu dapat kerja belum? Kamu udah dapat kerja belum? Kalau itu mah nggak apa-apa lah Nggak ya, apa-apa lah. nggak Itu kan apa-apa. mungkin kayak dorongan buat dia juga, buat semangat gue juga Iya, kan. siapa tahu pas lu dapet kerja, nah terus dia ngomong ke orang tuanya, "Wah udah dapet kerja nih." Mhm. Oke. Nah, mungkin dari situ kali bisa disetujuin karena gue Iya. udah kerja kan. Gue Heeh. mikirnya kayak gitu. Dan makin kesini lagi, gue di-roasting di motor. Sorry, motor lu apa? Mio, motor bokap. Motor bokap Iya, itu. motor gue udah nggak ada. Oh, motor lu udah ada? Udah dijual. Oh, motor lu apa dulu? Scoopy. Oh, nggak apa-apa kok Scoopy itu. Iya, tapi udah dijual. Waktu itu posisi gue pakai motor bokap. Oke. Dia waktu itu ngerosting gue, kayaknya kamu kalau pakai Vario bagus deh. Beliin lah. Dikira murah kali Vario. Dia bilang kayak gitu. Terus makin lama kesini kayak dia udah mulai cuek banget gitu kan. Cuek dan satu waktu itu gue pernah digabungin telepon kalau nggak salah tuh waktu itu. Sama Orang tuanya. orang tuanya. Iya, tapi di situ gue Digabungin. ngeh. Ini orang tuanya dia nih. Tapi gue nggak ngomong apa-apa, gue langsung keluar. Oke, bentar ini berarti kondisi lu berdua lagi teleponan nih. Nah, Nah terus tiba-tiba orang tuanya tek masuk gitu. nah masuk gitu. Ini Terus WA kan? WA. Oh bisa ya masuk gitu? Bertiga. Kan diundang sama si ceweknya. Oh iya ngerti, Iya, ngerti. orang tuanya masuk, terus gue langsung keluar aja gitu. Nggak ngomong Nggak apa-apa ngomong langsung apa-apa, gue nggak berani di situ. Nggak berani gue. takut ya? Takut banget malah. Tapi itu kondisi lu udah kerja kan? Udah itu udah kelas karyawan. Oke. Kelas Oh karyawan. kelas karyawan udah kuliah lu? Karyawan tetap maksud gue. Oke. Udah naik karyawan di situ kan. Nah, dari situ si orang tuanya udah masuk tuh kan gue nggak masuk tuh. Nah, si ceweknya tuh ngomong, ini pas sudah digabungin sama ibu, itu kenapa dia keluar? Gue Oke. bingung, jawab apa kan? Kan takut kan ya? Takut banget. Apalagi nih orang tua udah nggak setuju lah Nggak sama setuju, lu. iya awalnya Tiba-tiba ya. masuk. Yang tadinya mungkin si ceweknya kayak nyuruh gue ngobrol sama orang tuanya, gue udah kerja. Si Mhm. ceweknya pengennya gitu, ngobrol sama mama. Sebelum orang tuanya masuk ini lu dikasih tahu kalau nih ibu gue pengen Iya, gabung call ibu gini. ibu gabung boleh Oh nggak? lu kayak gitu? Ya gue nggak bisa jawab di situ, diem dulu. Gitulah bata-bata. Oh kayak, aduh apa Iya, ya? gitulah. Heeh. Gimana nih? Nggak apa-apa deh gitu dah. Nggak apa-apa udah masuk, dia udah nyapa lah. Udah nyapa gue keluar langsung. Nggak Padahal lu sopan banget ngebolehin ya? Iya, nggak sopan banget kan Ya gue. nggak sopan lah. Nggak sopan banget. Gue kalau jadi orang tua ceweknya paling, anjing. Iya, dia kesel sendiri kan. Pas udah nggak sopan banget terus si ceweknya tuh ya ngambek lah, kesel gitu Ya kan. iya sih. Terus dia bilang kayak, "Kenapa kamu nggak bilang ke mama aja kamu udah kerja di Jakarta?" Iya kalau kayak Gini gitu gini kan gini. enak sebenarnya. Iya gitu kan. Nah, pas udah di bulan ke-7 atau ke-8 tuh ya, di situ gue udah kandas. Udah kandas, nggak kontakan-kontakan lagi? Dia bilang waktu itu di satu momen jam 9 malam, Mhm. dia bilang, "Kita break dulu." Break dulu ending-nya putus. Itu. Enggak putus kan gue belum pacaran. Oh iya bener lupa, salah. Gue belum pacaran tuh. Iya. Dia bilang break, padahal kan gue belum buat nyatain tuh. Ya juga itu kan belum pacaran itu, ngapain break? Nah, posisi gue pengen nyatain karena gue udah kerja. Gue udah berani dong Mhm. buat nyatain perasaan cinta gue ke dia gitu ya kan. Terus dia tiba-tiba bilang, "Kita break dulu." Gue nggak tahu alasannya apa. Itu pas lu udah sama dia bulan ke berapa? Bulan ke-8 ya? 7 atau 8 lah. 7, 8. Iya udah Sedangkan lama lu banget. kerja bulan 6. Iya. Bulan 6 ya? Dari awal lulus dong. Iya juga Awal sih. lulus part-time, terus gue naik kelas karyawan tetapnya tuh, itu bulan 6 lah kalau nggak salah. 6 ya? Ya, terus di akhir 2022 gue kena PHK. 2023 beda perusahaan gitu. Oh iya, oke Mhm. oke. Pas dia bilang break kayak gitu, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Biasa kalau cowok normal, "Kenapa? Ya iya Emang ada biasanya apa? gitu. Gini, embel-embel dong." Di situ gue kayak, mungkin ini udah kayak waktunya pas banget nih. Mungkin si cewek mau ngomong ini dari dulu nih, nggak bisa. Sama-sama malu kali ya? Dia lebih malu daripada gue. Oh dia pemalu? Pemalu banget. Oh tapi masih main TikTok? Ya gitu. Dia kalau live tuh kayak masih malu-malu gitu, nutup mukanya bikin pakai bantal atau gimana. Oke. Ceweknya kayak gitu. Dia udah bilang break, ya udah gue nggak bisa bilang apa-apa dong. Ya udah nggak apa-apa, tapi jelang seminggu nih gue nggak chatan dong sama dia. Iya kan break. Posting langsung dia sama cowok. Itu bukan break namanya. Itu. Yang Itu dimaksud yang gue break bingung. tuh matain hati lu kali. Iya. Itu gue bingung, tuh tiba-tiba bisa langsung deket sama cowok lagi cepet banget. Makanya. Dan gue nggak kepo banget kan orangnya ya.
gue nggak kepoin dia, ini si cowok emang bener cowok barunya dia atau mantannya yang pernah dia bilangin tuh. Oh, yang itu ya? Iya, yang pernah bilangin, "Aku masih hubungan sama mantan tapi chatan doang buat nanya kabar." Karena mantannya dia nih sama nyokap itu deket banget. Waduh. Kayaknya dari awal emang udah red flag kayaknya deh bagi lu. Iya, udah. Soalnya ini posisi kan dia mantan kan dia bilangnya? Iya, Yang mantan. cowok ini mantan, Mantan. cuma masih kontak-an? Masih. Biasanya kan orang putus, pacaran putus tuh pasti diblok-blokan. Iya, pastinya ya. Pastinya gitu, normalnya gitulah ya. Normalnya. Ini masih chat-chat-an. Kayaknya emang udah red flag baru deh. Iya. Terus setelah gua ngeliat dia bikin SW SW. sama cowoknya itu, gua nggak pernah apa ya, kayak kepoin nih cowoknya siapa nih. Bahkan di IG aja tuh dia posting nggak pernah nge-tag cowoknya. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah nge-tag cowoknya, ya udah dari situ, ya udahlah gue ikhlasin aja. Tapi lu itu tahu dia ini cowoknya dari mana? Jadi apa? Ini kan dia kan posting SW tuh sama cowok. Heeh. Nah, terus itu lu tahu cowoknya ininya ini? Enggak, gue kira tuh dia kan bikin SG juga tuh. Gue kira nge-tag cowoknya. Gue pengen kepo dong dikit lah. Oh. Ini apa sih cowoknya siapa gitu kan, orang mana. Setahu gue tuh mantan dia tuh ya karena dia SMA-nya di Jawa tuh. Mantan dia orang Jawa doang. Setahu gue. Mantan dia cuma satu berarti. Mungkin. Iya, itu yang paling deket banget katanya sama orang tua. Iya juga ya. Kok ribet ya? Rumit banget sih, iya. Nah, ada apa sih lu sama orang tuanya? Nah, gitu. Muka lu nggak terlalu polos kali ya? Mungkin namanya juga cewek ya. Dia juga anaknya anak satu-satunya sih. Oh, dia anak satu-satunya. Anak tunggal satu-satunya dan ngerantau di Bogor ya gimana gitulah. Tapi padahal orang tuanya strict gitu ya. Tapi dia dibolehin merantau. Boleh. Karena kan tinggalnya sama tante dan kerja di perusahaan itu sama tantenya juga dong. Oh, itu sama tantenya? Iya, sama perusahaannya. tantenya. Satu tante. Orang dalam tuh kayaknya. Iya, orang dalam. Bener orang dalam. Bener dong. Bener. Ya udah lepas dari itu, ya udah gue nggak bisa ngomong apa, gue udah ikhlas. Udah off. Bener-bener off ya? Off banget udah off banget. Tapi anehnya di gue nih, gue nggak kayak keselnya tuh ngeblok semua sosmed. Keselnya nggak ngeblok semua sosmed. Jadi gue tetap kayak gue bisa lihat story dia sama siapa gitu. Oh, lu nggak diblokir juga ya? Nggak diblokir juga. Jadi ya udah gue udah kayak apa ya, cuek aja sih udah. Mungkin yang menjalani kayak gini kan emang udah nggak cocok sama gue. Gue juga di sini sadar dirinya karena gue belum pacaran sama dia. Iya sih, itu bener sih, bener. Iya, Emang lu belum pacaran, belum ada apa-apa hubungannya. Cuman kasihan aja lu effort udah 6 bulan, 7 bulan gitu. Aduh, jangan nangis dong, jangan nangis. Jangan nangis. Ya gitu lah pokoknya. Jadi kisah cinta gue sama si Mbate ya. Itu ya. Berakhirnya di bulan 7 atau 8. Masih inget ya? Masih inget sampai sekarang? Sampai sekarang gue belum bisa nemuin pengganti dia. Belum bisa nemuin pengganti dia. Sampai sekarang 2 tahun. Oh, itu 2 tahun ya lu 2021 kan. Terus rungkatnya di 2022 tuh udah kandas sama dia. Ini gue belum sampai dapet nih. Ganti. Iya, sampai sekarang. Belum nemu ya? Kalau kenal aja nih, deket gini tapi kayak kurang aja gitu momennya. Nggak kayak itu si Mbate itu. Ya, Mbate itu kayak ada sesuatu di hati lu ya? Ada sesuatu. Dia kayak kayak apa ya, beda banget sumpah. Dia ngerosting nih. Ngerosting gue kayak gitu, tapi dia baik banget. Oh, dia nggak maki-maki lu tapi ya? Enggak Paling cuman kayak baju lu perlu diganti aja gitu ya? Kayak gitu aja sih. Enak ya? Enak banget sih kalau bisa dibeliin ya. Dua itu juga pernah nawarin sih beliin kayak gitu, pernah, tapi gue nggak mau. Ya, laki gitu. Laki dong. Ya udah, jadi segitu aja sih cerita gue sama Mbak. Ya, tapi gue masih merasa kasihan sama lu gitu, 6 bulan, 6 bulan gitu kan ya. Sorry tadi gue udah ngomong gitu juga, cuman kasihan aja lu. Cuman masalah orang tua, lu off. Iya, masalah orang tua. Kalau orang tuanya lu boleh kalau orang tua dia ngebolehin sama lu, kayaknya dapet lu kayaknya. Kayaknya sih aman-aman aja sampai sekarang ya. Kayaknya aman-aman aja. Aman-aman aja sih. Cuman pas dia berubah sifat kayak gitu itu, lu tau gak sih gara-gara apa? Bener-bener gara-gara TikTok atau? Kalau menurut gue ya, kayaknya circle deh. Circle ya? Iya, soalnya pas gue jemput di kantor, temennya dia tuh pengen tahu gue. Oh, pengen tahu lu? Iya, siapa sih cowoknya? Nggak apa-apa. Iya, siapa sih cowoknya si ini? Si Mbate gitu kan. Siapa cowoknya si Mbate gituin. Nah, terus si Mbate ini kan nyamperin gue dong, gue jemput dia kan. Waktu itu posisi maghrib lah, gue sholat dulu kan. Oke. Oh, alim ya Anda? Masih belum bolong. Jangan bilang alim dong, gak boleh sih kalau bilang alim kan. Oh iya bener juga sih. Dia nyamperin gue kayak, temen aku nih mau ketemu kamu. Udah gak usah. Udah langsung buru-buru aja, langsung buru-buru gitu.
Tapi ini kan kondisi belum pacaran padahal. Belum pacaran. Makanya. Mungkin kesalahannya gue juga kalau misalnya gue direstuin dan satu momen tuh telepon gue ngomong, "Halo Bu, apa kabar?" Kan enak ya. Sih, iya enak Iya, tuh terus sebenarnya. gimana, "Saya udah kerja nih Bu, alhamdulillah gini." Terus, lanjutlah berbincang sama ibunya kan enak tuh. Enak Mungkin itu sampai mah. sekarang sih gue. Iya, cuman Iya. gara-gara lu panik doang ya. Gara-gara guanya yang cemen kayak. Iya, cuman ngerti juga sih. Iya. Tapi padahal lu udah bolehin loh itu. Si ceweknya ini kan pasti permission sama lu dulu kan. Heeh. Padahal udah lu bolehin, tapi kenapa lu takut tiba-tiba? Gimana ya? Pokoknya itu cewek hack banget sih. Hype ya. Gara-gara main TikTok. Dengan followers segitu loh. Itu tiba-tiba jadi selebgram lah dia. Nggak nyampe 1 tahun bingung gua. Tapi sekarang belum dapet ya yang penggantinya dia lo. Buat kalau cewek ini nonton lu ada pesan apa gitu ke Mbak T? Silakan enggak apa-apa loh. Buat Mbak T, pesan gue sih kalau misalkan di Jakarta ya, bergaulnya jangan macem-macem lah. Gitu aja. Soalnya kan pernah kena gini juga tapi nggak cocok. Siapa Mbak T-nya apa? Mbak T-nya. Oh, pernah minum? Pernah. Tapi nggak cocok, badannya gatal-gatal semua gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi pesan gue kalau lu misalkan merantau, kan orang tuanya jauh nih, punya harapan besar buat anaknya dong. Ya, jadi ya baik-baik aja.